Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang membangun masyarakat yang beradab. Yang pertama, kita akan membahas tentang norma dalam adat istiadat daerahku. Nah, aku mau bertanya kepada teman-teman semua, jika ada tamu yang datang ke rumah kalian, apakah kalian sudah bersikap sopan? Jadi, kita memang harus bersikap sopan kepada tamu yang datang ke rumah kita. Nah, pasti kalian juga sudah diajarkan di rumah untuk menghormati orang yang lebih tua. Misalnya, kita harus menghormati kedua orang tua kita, nenek kita, maupun kakak kita. Nah, dari semua peraturan-peraturan yang baik tadi, itu bisa disebut dengan norma. Mari kita belajar lebih lanjut tentang apa itu norma. Norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi, norma ini berfungsi untuk membuat kehidupan kita supaya menjadi tertib, rukun, maupun harmonis. Dan apabila kita melanggar norma, kita bisa mendapatkan sanksi, yaitu bisa dengan sanksi yang ringan maupun sanksi yang berat. Misalnya, contoh dari sanksi yang ringan yaitu kita bisa dikucilkan, dimarahi, atau kita akan merasa malu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang contoh norma. Yang pertama ada norma agama. Contoh dari norma agama yaitu kita bisa beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kemudian ada norma hukum. Contoh dari norma hukum yaitu tidak melakukan pelanggaran lalu lintas maupun tidak melakukan kriminalitas. Kemudian ada norma sosial. Contoh dari norma sosial yaitu larangan untuk berbohong, kemudian kita bisa bersikap sopan kepada orang lain, kemudian menghormati orang yang lebih tua. Kemudian ada norma adat. Contoh dari norma adat yaitu tradisi pernikahan adat. Yang selanjutnya ada norma kesusilaan, yaitu bertindak jujur dan adil, kemudian menepati janji. Kemudian ada norma kebiasaan, yaitu mandi teratur, menggosok gigi setiap hari, dan berkata sopan. Selanjutnya kita akan membahas tentang adat istiadat. Jadi, adat istiadat adalah kebiasaan baik yang diwariskan secara turun-temurun. Adat istiadat ini juga termasuk ke dalam norma, meskipun biasanya tidak tertulis. Yang selanjutnya ada fungsi dan sanksi adat istiadat. Nah, apa sih fungsi dari adat istiadat itu? Fungsinya yaitu mengatur perilaku dan interaksi sosial dalam masyarakat. Kemudian, sanksi dari adat istiadat yaitu bisa berupa denda, pengucilan, hukuman fisik, jadi tergantung pada beratnya pelanggaran adat istiadat. Yang selanjutnya yaitu ada contoh adat istiadat. Yang pertama, contoh adat istiadat di daerah Baduy Dalam, yaitu tidak boleh menggunakan alat elektronik maupun listrik dan tidak boleh menggembala ternak. Kemudian ada contoh adat istiadat di daerah Pulau Lembata atau NTT, yaitu hanya berburu paus untuk kebutuhan makan seluruh warganya dan tidak berburu paus betina yang sedang hamil. Jadi, adat ini dibuat agar kehidupan masyarakat tetap seimbang dan lestari. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang materi kini aku menjadi lebih tertib. Jadi peraturan itu ada dua, yaitu ada peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Apa bedanya dari peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis? Mari kita belajar lebih lanjut tentang apa itu peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Yang pertama yaitu peraturan tertulis. Jadi peraturan tertulis adalah peraturan dengan sanksi yang memaksa, kemudian biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Jadi sanksi peraturan tertulis ini bisa mulai dari teguran, hukuman ringan, hingga hukuman berat.
Kemudian, untuk peraturan tidak tertulis, yaitu peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi dari peraturan tidak tertulis ini lebih berupa teguran, peringatan, malu, atau perasaan menyesal pada diri sendiri. Kemudian contoh dari peraturan tertulis dan tidak tertulis yang sering kita temui adalah yang pertama ada peraturan tertulis, misalnya ada peraturan sekolah maupun undang-undang. Jadi dari peraturan sekolah dan undang-undang tersebut ada sanksi yang jelas dan tegas. Kemudian ada peraturan tidak tertulis, biasanya antri atau menghormati orang lain. Sanksinya ini biasanya hanya berupa teguran maupun rasa malu. Jadi dengan kita mematuhi norma dan adat istiadat, kita akan menjadi anak yang lebih tertib, sopan, dan bertanggung jawab. Sekarang coba kalian sebutkan satu contoh norma dan adat istiadat yang ada di daerah kalian. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.